Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, selamat bertemu lagi dalam bagian 2 kupas tuntas buku 4. Jangan lupa ya untuk tetap subscribe, klik lonceng dan like-nya. Ya, bagian kedua ini membahas mengenai publikasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu, publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, bentuk publikasinya ini ada 3 macam ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Dan yang ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku kepengayaan, dan atau pedoman guru. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah ini adalah kegiatan menyampaikan gagasan ilmiah sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah, atau menjadi narasumber pada kolosium atau diskusi ilmiah. Ya, Bapak Ibu, bukti fisik sebagai bukti bahwa Bapak Ibu menyelenggarakan presentasi pada forum ilmiah itu ada 2, yaitu yang pertama adalah berupa makalah atau proceeding yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah. Nah, untuk makalah mungkin ini telah disahkan oleh kepala sekolah. Nah, untuk proceeding sendiri ada juga beberapa proceeding yang sudah meminta atau mendapatkan ISSN atau ISBN. Nah, bukti fisik yang kedua adalah surat keterangan dari panitia seminar atau berupa sertifikat dari panitia pada pertemuan ilmiah pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi pada forum ilmiah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa makalah atau proceeding yang disajikan merupakan tulisan ilmiah yang berisi ringkasan, laporan hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah. Nah, untuk kerangka bagaimana membuat makalah atau proceedingnya dalam buku 4 ini juga dijelaskan, dan saya akan coba membahas pada video berikutnya. Ya, untuk memperoleh angka kredit, isi makalah atau proceeding yang Bapak Ibu buat itu harus relevan dengan bidang pendidikan formal. Jadi contohnya untuk masalah pembelajaran ataupun tugas-tugas pokok guru pada satuan pendidikan. Jadi jika isi makalahnya di luar bidang tersebut, tidak dapat diberikan angka kredit. Nah, sekarang kita lihat dalam tabel 7, angka kredit yang didapat oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi narasumber pada seminar, lokakarya, atau kolosium, atau diskusi ilmiah. Di sini terlihat ya, angka kreditnya adalah 0,2. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yaitu laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini berupa karya tulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya. Jadi Bapak Ibu tugas pokoknya kan mengajar. Jadi bidang penelitian atau laporan hasil penelitiannya itu adalah di pembelajaran Bapak Ibu. Nah, laporan penelitian ini
bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan sebagainya. Jadi yang selama ini kita tahu adalah penelitian tindakan kelas aja ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini bisa saja jenis-jenis penelitian yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke jenis laporan hasil penelitian. Ada beberapa jenis laporan hasil penelitian, yaitu yang pertama, laporan hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan telah mendapat pengakuan dari BSNP. Nah, untuk buku yang berjenis ini, jika Bapak Ibu memilikinya, maksudnya jika Bapak Ibu membuat laporan hasil penelitiannya, kemudian dijadikan buku, kemudian diajukan ISBN-nya serta diakui oleh BSNP, maka Bapak Ibu mendapat angka kredit 4. Ya, selanjutnya yang kedua adalah laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah atau jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ini saya berikan contohnya jurnal tingkat nasional Toto Buang ini, kemudian dari Balai Bahasa. Kemudian ini juga ada jurnal internasional yang sudah bereputasi. Nah, jika Bapak Ibu memiliki laporan hasil penelitian dan kemudian dimuat di jurnal ini, maka hasil laporan penelitian Bapak Ibu ini diberi angka kreditnya 3. Ya, selanjutnya adalah jenis laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, kemudian diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah yang ber-ISSN tingkat provinsi, atau diterbitkan pada jurnal perguruan tinggi tapi belum terakreditasi nasional, atau juga diterbitkan dalam jurnal internasional tapi belum bereputasi, atau juga jurnal online yang jelas EISSN-nya dan DOI-nya. Nah, untuk jenis laporan hasil penelitian ini, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan angka kredit 2. Nah, apa sih ISSN dan DOI itu? ISSN dan DOI nanti akan dijelaskan pada video yang lain ya Bapak Ibu. Nah, tapi secara singkatnya ISSN itu adalah nomor unik untuk jurnal, sementara kalau DOI itu adalah nomor unik makalah yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, kemudian diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah yang ber-ISSN tetapi masih dalam tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini nanti artikel Bapak Ibu atau laporan hasil penelitian itu akan diberi angka kreditnya 1. Untuk jenis terakhir yaitu laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, untuk jenis laporan hasil penelitian ini Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 4. Ya Bapak Ibu, laporan hasil penelitian yang jenis terakhir tadi yang diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu
harus dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut diseminarkan di sekolahnya. Kemudian yang hadir dalam seminar itu minimal adalah 15 orang guru dari 3 sekolah setingkat yang berbeda. Nah, tapi syarat ini tidak berlaku untuk sekolah di daerah terpencil atau di daerah khusus ya, atau di Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri atau SPILN. Bukti kegiatan seminar ini tidak berlaku untuk angka kredit pengembangan diri dan presentasi forum ilmiah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pembicara atau narasumber dalam presentasi forum ilmiah, tidak dibutuhkan atau tidak memerlukan berita acara. Nah, selanjutnya berita acara itu berisi tentang keterangan waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta dan ditandatangani oleh ketua panitia seminar dan kepala sekolah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah jika laporan hasil penelitian itu berupa penelitian tindakan kelas atau PTK, maka PTK itu harus dilakukan minimal 2 siklus. Satu siklusnya minimal 2 kali pertemuan. Ya, semua kegiatan publikasi ilmiah yang sudah Bapak Ibu lakukan itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan jaminan keaslian dari kepala sekolah. Kemudian juga ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa fotokopi dari laporan penelitian atau buku atau jurnal yang sudah Bapak Ibu buat itu sudah disimpan di perpustakaan sekolah sebagai referensi. Ya, nah Bapak Ibu, demikian tadi video tentang kupas tuntas buku 4 bagian kedua. Nah, nantikan selanjutnya di kupas tuntas buku 4 bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.